Ada 5 golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahwa cinta kepada Allah menjadi tolak ukur untuk mencintai selain daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang pertengahan Ramadan ini, artinya 10 yang di tengah, kita memasuki malam yang ke-15. Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa kita, berarti hari ini sudah 14 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu harapannya bagaimana kita termasuk kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pertemuan singkat ini kita akan mencoba melihat orang-orang yang dicintai oleh Allah menurut versi Al-Quran. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja itu? Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mahabbatul ula. Ini yang pertama. Orang yang mencintai Allah dan mereka pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimak apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada surah yang ketiga ayat yang ke-31, kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, katakan kepada mereka, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, kemudian Allah pasti akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan ampunan dosa kepada kamu dalam Al-Qur'an. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah sangat mengampuni orang-orang yang mencintai Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kita berusahalah bahwa cinta kepada Allah menjadi tolak ukur untuk mencintai selain daripada Allah. Bahwa cinta kepada Allah menjadi tolak ukur untuk mencintai selain daripada Allah.
Kita cinta kepada istri kita harus di bawah levelnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada anak kita, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta kita. Tentunya itu semua harus di bawah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama yang dicintai Allah menurut versi Al-Qur'an, bahwa orang yang mencintai Allah dan mereka pasti akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang muqsitin. Orang-orang yang berbuat adil. Orang-orang yang berbuat adil. Orang-orang yang berbuat adil. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin." Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah, kata Allah, dengan secara adil. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah yang kelima ayat yang ke-42. Nah, adil di sini berarti melakukan sesuatu dengan tidak menzolimi orang lain. Adil juga bermakna melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan menerima hak sebagai imbalan bahwa kita telah melaksanakan kewajiban itu. Dan yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat sabar. Sabar yang sempurna adalah ketika kita tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa syarat apapun. Artinya didasari dengan keikhlasan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fama wahanu lima asabakum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak pula mereka lesu dan tidak mereka menyerah kepada musuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sabar, baik sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kemudian sabar terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang telah menimpa diri kita. Ketika umpamanya kita tidak lagi menemukan solusi itu, maka kita bersabar menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang bertawakal. Golongan yang keempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ketiga ayat 159. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya apa ini? Para pendengar yang dimuliakan Allah. Membulatkan tekad di sini artinya usaha kita sudah mantap, ikhtiar kita sudah kita laksanakan. Kemudian solusi kita telah carikan jalan keluarnya. Tetapi ketika umpamanya segala sesuatu itu sudah kita tekadkan, maka barulah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Rasulullah, sahabat ketika sahabat itu masuk ke dalam masjid, kemudian Rasul bertanya, dengan apa kamu kesini? Dengan onta. Di mana ontamu? Onta saya di luar ya Rasulullah. Apakah kamu sudah ikatkan ontamu itu? Belum ya Rasul, karena saya sudah menyerahkan kepada Allah. Saya sudah bertawakal kepada Allah. Lalu apa kata baginda Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, ikatkan dulu untamu itu, baru kamu bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Ada ikhtiar
yang diwajibkan kepada kita. Hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mutatahhirin. Artinya orang yang membersihkan dirinya dari segala apapun, baik segala dari hadas, najis, dan membersihkan dirinya dari hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan sangat cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu 5 golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salah satunya kita termasuk kepada golongan yang 5 dari yang dicintai oleh Allah. Demikian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.